Untuk sosialisasinya ya. Selamat sore Pak Alif dan perwakilan dari Signature yang akan membantu kita dalam sosialisasi TTD Digital kali ini, dan terima kasih atas waktunya Pak. Dan selamat sore juga untuk Pak Helmi, Waka 1, Bu Cahya, dan Kak Nitya sebagai kepala bagian yang juga sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti sosialisasi TTD Digital Signature hari ini. Nah, sesuai dengan arahan Pak Ketua untuk pengesahan dokumen internal maupun eksternal nanti, kita sedapat mungkin untuk sahkan dengan TTD Digital guna mengefisienkan waktu dan pengeluaran atau paperless. Maka dari itu, kita melaksanakan kerjasama ini dengan Sistemik Bimakara dan tim Signature. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, rekan-rekan semua, saya persilahkan untuk Pak Alif untuk memulai sosialisasi. Untuk waktunya, silahkan Pak Alif. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Saya akan langsung izin share screen saja ya. Oke. Apakah sudah terlihat Pak dan Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Sebelumnya Bapak dan Ibu udah mempunyai signature kan ya? Sudah Pak. Oh sudah ya, oke. Berarti langsung saja ya tadi ya. Di sini tinggal login. Jadi ini adalah tampilan akun personal dari signature. Kalau Bapak dan Ibu kan berarti termaksudnya ke akun enterprise dari Primakara kan ya? Untuk rubah ke akun enterprise, diklik di sini, lalu klik nama dari Primakaranya tersebut. Oke. Jika sudah seperti ini, nantinya yang akan muncul adalah token dari enterprise Primakara, Sistemik Primakara, seperti itu. Jadi perbedaannya kenapa kita rubah ke akun enterprise terlebih dahulu. Karena nantinya jika kita melakukan proses tanda tangan, jika kita belum ke akun enterprise, nantinya token yang akan berkurang adalah token personal dari kita, bukan token enterprise, seperti itu. Makanya kita ke akun enterprise. Jika sudah, nantinya di sini ada signature balance, immaterial balance, dan digital certificate balance. Signature balance ini yang kita gunakan untuk proses tanda tangan, immaterial balance ini yang kita gunakan untuk menambahkan imaterai, dan digital certificate balance ini untuk menambahkan user ke dalam akun enterprise yang kita punyai, seperti itu. Untuk Bu Ayu, kalau boleh tahu admin dari Sistemik Primakara siapa Bu ya? Untuk adminnya saya Pak. Oh ya, kalau untuk proses penambahan user sudah tahu kan Bu ya, yang di sini? Sudah Pak, sudah. Oh ya udah. Sudah Okay. saya tambahkan juga beberapa waka dan kabak yang sudah registrasi Pak untuk sebagai usernya. Oke, baik. Lalu untuk logonya ini juga bisa diganti Bu ya? Iya. Dengan logo Sistemik Primakara. Oke. Iya. Langsung saja untuk fitur-fitur yang ada di signature, di sini ada bulk sign, self send, send and request, dan request from order, lalu ada imaterai standalone. Bulk sign itu kita tanda tangan lebih dari satu dokumen secara bersamaan. Misalkan kita tanda tangan sertifikasi apa seperti itu, atau invoice seperti itu. Lalu ada self send, itu kita tanda tangan mandiri. Lalu ada send and request, itu kita tanda tangan dan meminta user lain untuk tanda tangan. Lalu ada request from order, kita hanya meminta user lain untuk tanda tangan. Lalu ada imaterai standalone. Imaterai standalone ini berarti kita membutuhkan hanya imaterai saja di dalam dokumen yang kita upload, seperti itu. Untuk dokumen yang kita upload harus berupa PDF ya. Untuk yang pertama saya akan coba demokan untuk yang self send. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja ya Pak dan Ibu. Kita langsung upload dokumen. Sebentar saya upload dokumennya terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa merubah nama dokumen tersebut ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan akan rubah jadi self send.
Oke, kita upload. Untuk melakukan tanda tangan, kita tinggal klik place signature untuk memunculkan tanda tangan kita. Oke, lalu tinggal ditarik di mana kita akan menempatkan posisi tanda tangan. Misalkan di sebelah sini atau di sebelah sini gitu. Tinggal digeser-geser saja. Jika di dalam dokumen ini kita membutuhkan imaterai, kita tinggal klik tombol imaterai yang berada di posisi tanda tangan, berada di samping posisi tanda tangan kita. Jika kita tidak membutuhkan, tinggal diklik lagi seperti itu. Lalu jika di dalam dokumen ini ada beberapa halaman, kita tinggal klik halaman saja di sini, misalkan halaman 1, 2, dan 3 seperti itu. Lalu misalkan di halaman 2, setelah itu kita tinggal klik add more signature untuk memunculkan tanda tangan kita di halaman 2. Seperti itu. Oke, jika sudah, proses selanjutnya adalah kita klik dan lalu kita mengirimkan OTP ke email yang kita daftarkan saat proses pendaftaran. Kita send OTP. Di sini ada reason-nya. Reason-nya itu default-nya itu I approve this document. Reason ini bisa dirubah. Nantinya reason ini akan muncul ketika kita melakukan verifikasi di laman tte.kominfo.go.id. Lalu di sini ada lokasinya. Di sini lokasinya Jakarta dan ini bisa dirubah. Misalkan Indonesia. Misalkan kalau di Bali ditulis Bali seperti itu. Jadi ini untuk lokasinya belum otomatis ya, jadi harus kita tuliskan secara manual terlebih dahulu. Lalu kode OTP-nya akan dikirimkan ke email. Sebentar, saya akan ambil kode OTP-nya. Oke, OTP sudah saya dapatkan. Lalu paste di sini. Lalu klik sign. Jika sudah muncul notifikasi seperti ini, sign is finished, artinya kita sudah melakukan proses tanda tangan digital. Kita bisa mendownload dokumen tersebut, original atau sign. Kalau original, kita mendownload dokumen yang belum tertandatangani. Kalau kita download sign, kita mendownload dokumen yang sudah tertandatangani. Lalu di sini ada tombol share. Di sini dimaksudkan untuk langsung share ke user yang membutuhkan dokumen kita, seperti itu. Misalkan saya akan download sign. Sebentar. Oke. Di sini akan muncul tanda tangan kita. Nah, di dalam dokumen ini akan ada 2 barcode. Yang pertama adalah barcode signer dan kedua adalah barcode dari dokumen tersebut. Barcode signer ini merujuk ke identitas si penandatangan. Di sini ada merujuk saya ditandatangani secara elektronik oleh nama saya Muhammad Nur Alif. Lalu di sini ada QR dari dokumen. Nantinya jika QR ini di-scan akan muncul siapa saja yang menandatangani dokumen ini. Seperti itu. Oke, sebentar. Untuk self-sign apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Dari saya mungkin Pak, izin. Silakan. Untuk dokumennya itu yang bisa menggunakan tanda tangan digital, apakah hanya dalam bentuk PDF saja? Hanya PDF saja, Bu. Hanya PDF Soalnya saja. nantinya itu si digital sertifikat ini yang kita embed ke dalam PDF yang kita upload itu. Digital sertifikat. Oh gitu. Iya. Oke. Oke. Kemudian itu tanda barcode yang paling ujung yang untuk dokumen siapa saja yang menandatangani itu memang akan di situ saja letaknya ya? Ya, akan di situ saja. Kita tidak bisa geser-geser, Bu. Oh iya. Oke. Nantinya kita setelah selesai melakukan tanda tangan, nantinya di email pun kita akan menerima dokumen yang sudah ditandatangani. Ini contohnya. Kelihatan kan di sini ya? Iya. Oke. Kemudian gini, kan itu barcode paling bawah itu kan untuk siapa saja yang menandatangani dokumen itu. Iya. Kita misalkan pakai akun kita upload dokumen. Nah, satu dokumen itu misalkan akan ditandatangani oleh 5 orang. Waktu saya mengupload itu kan saya hanya bisa mengisi barcode tanda tangan saya saja kan Pak? Itu nantinya kan saat kita proses invite-nya, Bu. Ini saya akan demokan setelah ini. Gimana? Saya akan demokan setelah ini untuk proses yang kelima itu. Oh iya. Oke. Jadi ini kan untuk yang self-sign ya, Bu ya.
Ya. Kalau yang tadi Ibu akan menambahkan 5 user kan Bu ya tadi misalkan ya? Di Halo? ya, Ya, ingin menambahkan 5 user. Jadi kalau ingin menambahkan 5 user kita bisa menggunakan send and request atau request from other. Kalau send and request berarti kita tak ikut menandatangani dokumen yang kita kirimkan. Tetapi jika request from other kita hanya mengirimkan dokumen yang akan ditandatangani. Seperti itu Bu perbedaannya. Oh iya iya. Berarti yang Oke. self sign itu ketika kita misalkan mendatangani hanya satu dokumen Iya, saja. hanya sendiri kita Kalau tandatangan misalkan mandiri. ada 50 halaman ya 50 halaman itu yang kita upload ke sana, kemudian misal di halaman mana yang kita tanda tangani, di halaman itu saja yang akan terkena barcode halaman yang paling pojok kanan bawah itu ya. Kalau untuk yang pojok kanan bawah itu akan munculnya di halaman yang ke-1 Bu. Oh, pasti halaman ke-1 gitu Iya, ya. pasti Walaupun halaman kita ke-1. tanda tangan di halaman 30, tetap di halaman pertama ya. Iya, betul. Oh iya. Baik. Oke, di sini akan saya send and request Bu ya. Ya. Oke, kita sama klik icon upload di sini, kita upload dokumennya. Domitika. Di sini karena saya send and request berarti saya harus menempatkan posisi tanda tangan saya terlebih dahulu. Kita tinggal place signature, lalu saya misalkan saya ingin di sebelah sini tanda tangannya. Lalu jika sudah, kita tinggal klik done untuk mengirimkan OTP. Send OTP. Lokasinya ini pun kita bisa rubah Bu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, OTP sudah saya dapatkan. Klik sign. Oke, sign is finished berarti kita sudah selesai melakukan tanda tangan. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan user yang ingin kita undang. Kita tinggal klik invite di sini. Lalu tinggal tuliskan alamat email user yang ingin kita tuju. Misalkan di sini saya akan menginvite teman saya Muhammad Rizky. Nantinya yang akan muncul adalah ID signature dari user tersebut. Role-nya di sini ada signer dan reviewer. Kalau signer itu berarti user yang kita undang tadi itu melakukan tanda tangan. Kalau reviewer, user yang kita undang tadi hanya melakukan review. Hanya review saja seperti itu. Jika sudah, klik add. Lalu jika kita ingin menambahkan user lain, kita tinggal klik satu-satu seperti itu, Bu. Mungkin dari pihak Steamik Primakara akan ada yang bisa saya undang untuk demo saja seperti itu. Boleh saya? Boleh. Alamat emailnya Bu? ppm@primakara.ac.id. primakara.ac.id. ID. Ini Bu ya. Iya. Putri, oke. Nah, di sini saya kan sebagai signer juga Bu ya. Iya. Oke, lalu tinggal klik add. Lalu ada dokumen setting, signing tipenya ada paralel dan juga serial. Kalau paralel itu Mas Rizky dan Bu Putri ya, itu Iya. tanda tangannya bisa siapa saja terlebih dahulu, boleh itu, nggak ada urutannya. Tetapi jika saya menggunakan serial yang harus tanda tangan terlebih dahulu adalah Mas Rizky, baru kemudian Bu Putri, seperti itu. Urutan itu bisa dirubah ya? Sesuai urutan ininya Bu, ini kita nggak bisa geser soalnya. Oh gitu. Jadi misalkan salah nih kita tinggal diklik remove user aja lalu tambahkan user berikutnya. Gitu. Oke. Lalu jika dokumen ini kita set urgent, kita bisa klik centang di sini. Lalu kita bisa set due date-nya kapan, seperti itu Bu. Misalkan ini saya akan tandai dokumen urgent. Lalu klik continue. Dan proses yang terakhir adalah kita tinggal place signature user yang kita invite tadi. Jadi misalnya Mas Rizky, posisi tanda tangannya di sebelah sini. Jadi yang mengatur posisi tanda tangan user yang kita undang itu kita sendiri Bu. Jadi nantinya user yang kita undang itu tinggal pilih decline atau done seperti itu. Jadi lebih efisien gitu. Ya. Oke, misalkan Bu Putri di sebelah
kanannya Mas Rizky. Ini tinggal digeser. Jika membutuhkan e-materai user yang kita undang, kita tinggal diklik icon materainya saja ya, seperti itu. Jika tidak usah, klik done. Oke, dokumen akan terkirim ke akunnya Ibu. Jadi nantinya Ibu akan menerima notifikasi melalui email dan juga akan mendapatkan informasinya di dashboardnya di sini. Oh, di sini. Iya, Get test mungkin sign tinggal ya, diklik. Oh, tinggal saya done atau decline saja ya. betul. Atau Kalau mungkin tadi Ibu, kan ada centang high priority itu ya. ah, Di mana tuh kelihatan? itu kelihatannya ada high priority dokumennya Bu. Ada pesannya di situ kan Bu? Oh, pesan di email ya. Enggak, di dashboardnya yang di depannya mungkin Bu. Coba. Mungkin Ibu boleh Oh, share. Jadi, respond this document before ya. Iya ya, oke. Ketika misalkan itu terlewat dari tanggal itu bagaimana? biasanya dokumen tersebut akan expired Bu. Oh, kan expired saja. Dan paling solusinya dari user yang menginisiasi akan mengupload ulang dokumen tersebut. Ketika saya done, kemudian send OTP dan Iya, step-stepnya sama ya. step-stepnya sama. Oke. Ya. Oke. Sedikit ada tambahan Bu, untuk memastikan Ibu sebelum tanda tangan untuk akunnya pastikan dulu di Enterprise ya Bu ya. Iya. Ya, makasih Bu. Iya, makasih. Sebentar Bu. Ya, merah. Dengan beri. Sorry, udah nyamber. Brian lah lokal site. Cindo juga Brianan aja. Oke, saya akan teruskan Bu ya. Untuk request from order, prosesnya sama. Kita klik request from order. Kita upload dokumennya di sini. Di sini karena saya hanya melakukan inisiasi, berarti saya tidak melakukan tanda tangan Bu ya. Tinggal klik done. Lalu kita tinggal tambahkan user yang ingin kita tambahkan. Oke. Role-nya pun sama sebagai signer atau reviewer. Lalu kita tinggal klik add. Lalu jika ingin menambahkan lebih dari satu user, tinggal tambahkan saja. Misalkan saya akan coba add Ibu lagi Bu ya. Tadi apa? PPM ya Bu? Halo? ppm Iya, Pak. @primavera.ac.id. ac.id, oke. Ini sebagai signer juga, kita tinggal klik add. Nah, ini saya akan signingnya sebagai serial Bu ya. Tadi kan paralel, ini serial. Jadi saya klik high priority dokumen juga misalkan. Lalu continue. Lalu tinggal kita klik place signature. Di sampingnya. Lalu klik done. Oke, dokumen akan terkirim ke email Ibu dan juga akan muncul di dashboardnya. Kalau serial ini nantinya di keterangan di dashboardnya akan muncul waiting by siapa. Kalau by waiting dari Ibu itu waiting for your response. Cuman kalau waiting dari user lain maka akan muncul nama user tersebut waiting for Rizky seperti itu mungkin Bu. Mungkin Ibu bisa dicek untuk melihat keterangannya. Ya, sudah. Saya jadi waiting for Rizky ya. Nah ya, jadi kalau serial itu harus sesuai urutannya gitu Bu. Ya, oke. Lalu kalau yang selanjutnya ada backsign, itu kita tanda tangan lebih dari satu dokumen. Misalkan di sini saya akan upload 5 dokumen. Sebelum
kita melakukan send OTP, kita bisa setting placement terlebih dahulu untuk menempatkan posisi tanda tangan. Kita setting placement, kita klik place signature. Oke. Jadi kita hanya melakukan setting placement di satu dokumen saja. Nanti dokumen yang lainnya akan mengikuti posisinya di sebelah sini, seperti itu, Bu. Kan di sini aja biar ada pembedanya gitu. Oke, klik done. Kita kirimkan OTP. Sebentar, saya ambil OTP-nya. Oke, sudah dapat. Tinggal tunggu beberapa saat sampai dokumen tersebut sukses. Oke, jika semuanya sudah sukses, nantinya kita langsung akan diarahkan ke al dokumen di sini. Lalu akan muncul kelima dokumen yang tadi saya tanda tangani, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan coba lihat untuk DAMI 1 itu posisinya di sebelah sini ya, karena tadi saya menempatkan posisi di sini. Lalu sebentar, ini dokumen yang kelima. Posisinya pun sama di sebelah sini gitu. Kalau ada muncul blank abu-abu seperti ini, kita tinggal refresh aja, Bu ya. Nah, nantinya akan kembali seperti ini. Oke. Mungkin untuk proses tanda tangannya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Dari semua yang sudah saya demokan tadi. Dari saya cukup sih. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan yang lain atau saya lanjut saja? Bisa dilanjutkan saja mungkin, Pak. Oke, baik. Selanjutnya untuk melihat semua dokumen yang kita upload, kita bisa ke al dokumen di sini. Lalu di sini ada beberapa status dokumen, ada al dokumen, ada draft, ada pending, ada statusnya yang done, ada rejected, withdraw, dan expired, seperti itu. Kalau al dokumen ini berarti merujuk ke semua dokumen yang sudah kita tanda tangani, baik draft, pending, dan rejected maupun withdraw dan expired. Kalau draft itu hanya merujuk ke dokumen yang kita upload tapi belum selesai proses tanda tangan. Ini masuknya ke draft. Ada dokumen pending. Dokumen pending itu dokumen yang belum selesai tertandatangani. Kita bisa melihat dokumen tersebut penerimanya siapa saja, itu bisa diklik yang tombol orang ini. Kita akan bisa melihat di sini ada ownernya siapa, user yang diundang siapa, kita bisa melihat di sini. Lalu di sini ada action override. Override ini dimaksudkan ketika user awalnya ini si Muhammad Rizky ini tidak bisa melakukan tanda tangan dan override. Override itu digantikan ke user lain yang statusnya sama seperti itu, Bu. Oke, tinggal di override, lalu tuliskan alamat email user yang dituju. Oke, save. Nah, lalu statusnya di sini akan muncul seperti ini. Dokumen tadi override send to Nurosid, seperti itu. Karena si Muhammad Rizky misalkan masih berada di gunung atau di luar kota dan tidak ada sinyal untuk melakukan proses tanda tangan, seperti itu. Lalu ada done untuk dokumen yang sudah selesai tertandatangani. Lalu di sini ada reject, dokumen yang di reject, seperti itu. Nah, withdraw ini dimaksudkan ketika kita salah mengirim atau salah kirim format lah, istilahnya seperti itu. Jadi misalkan kita ke pending di sini kan ada pending nih. Nah, ternyata kita baru ngeh bahwa dokumen yang kita kirimkan itu salah. Lalu kita bisa meng-withdraw atau menarik atau menghapus dokumen tersebut. Kita klik 3 baris di sini, kita klik withdraw. Oke, di sini kita tuliskan kenapa kita menarik dokumen ini gitu. Salah format atau salah apa, kita tinggal submit. Withdraw successfully, nantinya dokumen tersebut akan masuk ke withdraw. Oke.
Dan nantinya dokumen ini pun tidak akan muncul di user yang kita invite. Mungkin Bu Putri bisa cek dokumen yang request from other itu apakah masih ada atau tidak gitu, Bu. Gimana, Bu Putri? Masih ada atau tidak? Hanya untuk confirm saja. Ada Pak, ada. Ada, tapi masuknya ke withdraw ya. Masuknya, ya ntar dulu Pak, ini saya. Maksudnya udah nggak bisa tanda tangan lagi gitu. Iya. Iya, karena dokumen tersebut dokumen ini udah saya tarik seperti itu. Oh gitu. Ya. Iya. Oke, lalu di sini ada expired, itu dokumen-dokumen yang sudah expired atau tidak bisa kita download. Jadi scan seperti ini akan muncul error, akan muncul error seperti ini. Jadi kebanyakan ada case itu misalkan ke dokumen, lalu user akan download sign seperti itu, nanti jika dokumen tersebut sudah expired dan ini akan muncul error network error seperti itu, bahwa dokumen tersebut sudah tidak bisa di download. Kita bisa mengecek juga untuk expire date-nya kapan seperti itu. Di sini kan ada upload date-nya dan expire date-nya kapan seperti itu, ada keterangannya. Gitu. Lalu di sini ada menu setting untuk informasi, ada informasi akun kita, ada nama dan juga akunnya. Lalu ada aktivitas akun kita, lalu di sini ada security. Di security ini kita bisa merubah password, email dan juga nomor HP seperti itu. Lalu digital certificate ini merujuk ke digital certificate kita, serial numbernya apa, lalu aktif dari kapan sampai kapan, dan diterbitkan oleh PT Digital Tanda Tangan Asli. Mungkin kalau untuk admin, Bu Mega tadi mungkin sudah jelas juga ya untuk proses menambahkan atau menghapus user ya Bu ya? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan jika ada pertanyaan. Oh ya, sebelum itu untuk melakukan proses verifikasi tanda tangan itu sah atau tidak, kita kan pertama bisa melalui dengan men-scan barcode ini kan ya, untuk melihat bahwa benar ini saya atau bukan yang menandatangani dokumen ini. Ini kita bisa scan menggunakan HP. Mungkin bisa bantu scan Bapak dan Ibu untuk melihat apa yang akan muncul gitu. Scan-nya Muhammad Nur Alif. Ya, betul. Di situ Menandatangani timestamp-nya juga kelihatan tanggal kapan, jam berapa, seperti itu ya Bu. Ya, ya. Oke. Lalu yang kedua, di sini bisa bantu scan yang audit trail dari dokumen tersebut. Ya, verifikasi tanda tangan elektronik. Ya. Di situ kan yang muncul hanya saya saja Bu ya. Nantinya jika ada 5 user, maka kelima-limanya akan muncul namanya Bu. Ya. Oke. Lalu untuk verifikasi yang lebih sahnya lagi, kita bisa ke tte.kominfo.id, bisa ke verifikasi PDF, kita unggah dokumen yang ingin kita verifikasi. Oke, sebentar masih loading. Di sini untuk proses verifikasi memang agak lama. Nah, oke. Di sini saya akan tampilkan. Nantinya di sini jika ada
5 user yang tanda tangan akan muncul 5 tanda tangan, ada tanda tangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk status tanda tangannya di sini dokumen belum mengalami perubahan, artinya dokumen yang saya upload ini belum pernah diedit atau dirubah. Identitas penanda tangan terverifikasi karena saat pendaftaran di awal maksudnya kita sudah melakukan proses live test dan biometrik yang kita cocokkan datanya ke Dukcapil. Lalu di sini ada tanda tangan ini memiliki stempel waktu, kapan, jam berapa tanda tangan ini kita tanda tangani. Lalu di sini yang terakhir ada tanda tangan mendukung LTV. LTV ini adalah long term validation. Artinya dokumen ini akan berlaku sampai 50 tahun ke depan walaupun digital certificate yang kita punyai itu sudah tidak aktif. Sedangkan digital certificate yang kita punyai aktif hanya selama 1 tahun seperti itu. Di sini ada urutannya, ada urutan yang ketiga. Sertifikat yang ketiga adalah sertifikat user, sertifikat terpercaya, sertifikat dicabut, sertifikat masih berlaku. Nah ini digital sertifikat yang kita punyai akan di-embed ke dalam dokumen yang kita upload tadi ini. Lalu ada validity-nya, aktif dari kapan sampai kapan, lalu ada subjeknya, lalu issuer-nya di sini dikeluarkan oleh PT Digital Tanda Tangan Asli. Lalu untuk sertifikat yang kedua adalah PT Digital Tanda Tangan Asli itu sebagai yang menyediakan tanda tangan digital ini. PT Digital Tanda Tangan Asli ini root CA-nya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri adalah self-sign seperti itu. Mungkin saya akan tampilkan juga untuk dokumen yang ada imaterainya mungkin Bu ya. Jadi biar terbayang juga. Oke. Nah, ini adalah bentuk dokumen yang maksudnya bentuk dokumen yang ada tanda tangan digital dan juga ada imaterainya. Imaterainya bentuknya seperti ini. Nantinya imaterai ini akan terbaca sebagai tanda tangan juga, Bu. Di sini ada tanda tangan 1, yang terbaca adalah materai elektronik, lokasinya PT Digital Tanda Tangan Asli, seperti itu. Di sini ada sertifikatnya. Imaterai ini dikeluarkan oleh Peruri. Di sini ada Peruri, dikeluarkan oleh Peruri, lalu Peruri ini di sertifikat kedua. Sertifikat Peruri ini dikeluarkan juga oleh Kominfo seperti ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu self-sign. Untuk di sini kan bentuk imaterainya itu scan. Scan-nya itu kita bisa menggunakan Peruri scanner yang sudah ada di App Store seperti itu. Jadi selain kita mengupload, kita juga men-scan si barcode imaterai ini dengan aplikasi dari Peruri. Oke. Mungkin jika ada pertanyaan silakan Bu. Untuk proses demonstrasi untuk proses penggunaan mungkin sudah dari saya. Silakan jika ada. Cukup Pak. Oke. Dari yang lain mungkin? Oh ya Pak, izin saya baru ingat kalau misalnya kita mereview itu kelihatannya di mana ya Pak ya? Misalnya saya kirimkan dokumen A misalnya. Nah selain sebagai signer, dia juga sebagai reviewer. Nah kalau misalnya dia sebagai reviewer, nanti keterangannya terlihat di mana ya Pak ya? Itu keterangannya ketika kita men-scan audit trail dari dokumen tersebut. Oh scan barcode-nya ya Pak ya? Iya, yang paling pojoknya itu Bu. Oh gitu, oke baik Iya, Pak. Nanti di situ akan muncul semuanya lah. Siapa yang tanda tangan dan siapa yang Yang sudah review. Oke. Atau mungkin saya boleh tampilkan juga Bu. Jadi biar lebih lebih Oh gitu boleh Pak, mungkin. boleh. Oke, sebentar saya izin Boleh. hentikan presentasi dulu. Oke. Sebentar. Oke, sebentar Bu. Saya siapkan dokumennya terlebih dahulu.
Halo Bu. Ya Pak. Mungkin saya akan demokan langsung saja ya kali ya untuk yang sebagai reviewernya. Ya, boleh. Oke, sebentar. Mungkin sambil menunggu jika ada pertanyaan silakan Bu. Tidak ada sih Pak kok dari saya. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin bertanya? Halo Bu Mega. Ya Pak. Kalau nanti saya kirimkan dokumennya boleh Bu, soalnya ada sedikit trouble di signature seperti itu sambil kita solve. Mungkin untuk proses tanda tangan sih sudah semua sih Bu. Oke, dari saya ya udah sih Pak, kalau memang begitu dari saya sudah cukup. Iya. Oke, mungkin dari saya juga sudah cukup. Silakan Bu Mega, bisa ditutup atau gimana? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya dari rekan-rekan semua ya. Kalau misalnya tidak, kita cukupkan untuk sosialisasi hari ini, dan terima kasih Pak Alif dan rekan-rekan Signature atas waktunya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang berkesempatan untuk hadir pada sosialisasi ini. Dengan begitu, untuk sosialisasi TTD digital kita cukupkan sampai saat ini. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih.